Mungkinkah Jokowi lebih dari 5 tahun? Teman-teman Citra Indonesia, kami jamin Anda menang. Pak Yanto, apa kabar Pak Yanto? Sukses selalu Pak Yanto. Semangat, sepertinya baru banyak kemenangan-kemenangan yang diraih. Apa menjelang puasa? Masih lama kan puasa? Mudah-mudahan Pak Yanto sehat selalu. Oke. Pak Yanto, terkait dengan perpanjangan masa waktu Presiden Pak, apakah kepemimpinan Pak Jokowi ini Pak bisa lebih dari 5 tahun gitu Pak? Menurut Pak Yanto seperti apa gitu Pak? Ya, Mas Yuki, wacana ingin memperpanjang periode presiden bisa 3 kali atau periode kedua lebih dari 5 tahun seringkali didengung-dengungkan oleh para pendukung rezim atau orang-orang yang sedang berkuasa hari ini. Dan mereka berpikir bahwa wacana-wacana seperti itu dianggap bisa mewakili keinginan masyarakat umum, tidak melanggar konstitusi, atau juga menganggap ini adalah sesuatu yang lumrah, adalah sesuatu yang wajar, karena mereka menganggap bahwa presiden yang sedang berkuasa itu memiliki prestasi, memiliki hal-hal yang baik untuk dipertahankan. Tapi bagi saya, apabila ada wacana-wacana seperti itu menunjukkan ketidakpercayaan diri kita sebagai bangsa. Kita seperti terbatas melihat alternatif-alternatif figur-figur kepemimpinan nasional kita. Seolah-olah kalau bukan si A, kita seperti akan menghadapi sebuah bencana buat bangsa ini ke depan karena dia tidak kita berikan kesempatan lebih panjang untuk memimpin negara ini. Saya kira kalau misalnya kita berpandangan seperti itu, seolah-olah negara ini hanya bergantung pada satu figur. Padahal di mana-mana yang namanya praktek demokrasi, yang di mana-mana yang namanya sebuah figur kepemimpinan, apabila dia sudah berkuasa terlalu lama, itu cenderung akan menimbulkan ekses-ekses negatif. Tapi bagi saya bukan hanya itu saja persoalannya. Persoalannya seperti kita memiliki keterbatasan dalam memberi ruang-ruang kepada orang-orang yang punya kompetensi buat bangsa ini untuk memimpin bangsa kita ke depan. Jadi saya rasa apabila kita menganggap bahwa sebuah figur harus diperpanjang masa kepemimpinannya atau ditambah periodisasinya di luar kesepakatan yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang ditetapkan kemarin, saya rasa kita seperti setback. Kita seperti tidak percaya pada proses demokrasi. Kita tidak percaya pada proses regenerasi. Kita seperti tidak percaya bahwa apa yang kita hadapi hari ini itu mestinya berbeda dengan apa yang kita hadapi tahun depan atau di masa-masa yang akan datang. Jadi saya rasa kita jangan pernah terpaku pada satu figur, karena yang namanya pemimpin nasional itu bukan hanya one man show. Seumpamanya misalnya Mas Yuki jadi presiden, jadi seolah-olah semua keputusan itu adalah pertimbangan pribadi Mas Yuki. Itu tidak. Mas Yuki mengambil keputusan sebagai presiden berdasarkan pertimbangan dari masukan-masukan pembantu-pembantu presiden, dalam hal ini para menteri, kemudian Dewan Pertimbangan Presiden, macam-macam gitu ya. Jadi saya rasa nggak perlulah kita berpikir bahwa si A, si B kalau dia memegang kepemimpinan nasional harus diperpanjang masa baktinya. Jadi sesuai saja dengan undang-undang yang sudah ditetapkan bahwa presiden di Indonesia itu sampai hari ini adalah 2 periode. Dan Undang-Undang Dasar kita mengatakan itu. Dan saya rasa nggak perlu kita capek-capek untuk mengubah itu, karena kita sudah memiliki pengalaman yang begitu pahit di mana Soeharto berkuasa sampai 32 tahun dan hasilnya adalah kepedihan-kepedihan aja dalam menjalankan demokratisasi buat bangsa dan negara ini, Mas. Pak, terkait dengan perpanjangan masa kepemimpinan presiden Pak, mereka halayak ramai mengatakan Pak itu politik balas budi gitu Pak, yang mana yang sudah ramai dibicarakan oleh masyarakat Pak, itu yang menjadi presiden itu Pak Prabowo dan wakilnya Pak Jokowi. Apakah benar itu Pak? Oh, maksudnya untuk Pilpres besok? Yang perpanjangan ini gitu Pak? Presidennya Prabowo, ininya Pak Jokowi, wakilnya Pak. Oh enggak mungkin itu bisa dilakukan. Itu adalah wacana bagaimana Pak Prabowo menjadi RI 1, kemudian
Pak Jokowi menjadi RI 2 itu hanya untuk memperpanjang nafas kepemimpinan nasional, dan di situ ada figur Pak Jokowi di dalam itu, sehingga mereka menggelontorkan atau mensonding wacana untuk besok calon presidennya itu adalah Prabowo, kemudian wakilnya adalah Jokowi. Ada gerakan-gerakan seperti itu, dan bagi saya ini adalah dagelan. Secara logika demokrasi itu benar, secara prosedural demokrasi itu dimungkinkan, tapi secara substantif demokrasi ini adalah sesuatu yang menggelikan akal sehat kita. Seolah-olah bangsa ini hanya berkutat Jokowi Prabowo, sampai kapan bangsa ini mau maju? Boro-boro kita mau bicara tentang industri 4.0, kita mau bicara tentang mobil listrik, kita mau bicara teknologi ruang angkasa, ngurusin presiden aja namanya itu melulu. Yang dulu 10 tahun, 15 tahun lalu kita sudah mengatakan lu lagi. Jadi 4L, lu lagi. Dan ini terjadi lagi setiap 5 tahun periode kita mau pilpres. Pasti yang dibicarakan oleh bangsa ini adalah ingin agar figur itu melanjutkan. Tidak, bangsa ini harus diajarkan bahwa kita siap mengambil resiko apabila kepemimpinan nasional kita berubah. Kita siap menanggung resiko apabila kepemimpinan nasional kita berganti orangnya. Jadi jangan pernah bahwa kita menganggap bahwa kalau 5 periode dia bagus, wah kita bahagia, patut kita pertahankan. Kemudian periode kedua dia bagus, wah patut kita pertahankan. Tidak, yang paling dipentingkan oleh bangsa ini adalah kalau berkaitan dengan kepemimpinan, baik level nasional, level daerah maupun level di bawahnya lagi, itu yang paling penting adalah kemampuan bangsa ini melakukan evaluasi. Itu yang perlu dilakukan. Jadi bukan memuji-muji terus, memuji figur A, memuji figur B, capek gitu loh. Bangsa ini betul-betul dipenuhi oleh sebuah semangat feodalisme yang senang memuji-muji atasan, memuji paduka ratu mereka, tapi tidak pernah berani melakukan evaluasi. Dan saya rasa kita sudah harus bisa melakukan evaluasi dari pemimpin yang kita pilih sendiri. Jadi misalnya kalau saya memilih Pak Jokowi misalnya kemarin, saya juga harus berani untuk melakukan evaluasi. Saya bisa melakukan kritik kepada Pak Jokowi agar bangsa ini mau belajar sehingga bisa menemukan figur-figur yang lebih baik ke depan sesuai dengan tantangan kita ke depan. Jadi janganlah pernah berpikir 3 periode memperpanjang 5 tahun, itu tidak fair buat semua elemen. Itu Mas. Pak, selaku konsultan politik Pak Yanto, terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden ini Pak, nah selaku konsultan Pak, saran dan kritiknya Pak untuk pelaksana ataupun penyelenggara dalam pemilihan Pak, seperti apa gitu Pak pandangan Bapak selaku konsultan politik Pak? Iya, dalam setiap pilpres saya hanya selalu menginginkan bahwa bangsa ini punya mental bertarung gitu. Jadi kalau kemarin di video kita mengangkat misalnya Mas Anies, Mas Ganjar harus memiliki mental bertarung, itu juga bukan hanya di level elit Mas Yuki, tapi di level masyarakat juga seharusnya punya mental bertarung. Ketika masyarakat hanya menginginkan si A, besok menginginkan lagi si A, besok menginginkan lagi si A, artinya masyarakat kita itu tidak punya mental bertarung. Seolah-olah kalau bukan si A pemimpinnya, mereka merasa tersudut, mereka merasa menjadi menjadi kelompok yang marginal, mereka menjadi kelompok yang akhirnya terpinggirkan secara politik. Bukan begitu. Mengelola bangsa ini, mengelola negara ini adalah kita bertarung dalam pilpres, kemudian siapapun pemenangnya kita harus saling bahu-membahu, dan bahu-membahu ini bisa dengan bekerja membantu presiden, bisa juga melakukan kritik kepada presiden. Jadi jangan dianggap bahwa kalau misalnya membantu presiden itu hanya dengan bergabung dengan kekuasaan, tapi juga kita harus menghargai orang-orang yang memilih di luar kekuasaan. Karena kalau semua orang bergabung dengan kekuasaan, kritik-kritik untuk menjaga kewarasan, menjaga akal sehat kepemimpinan nasional kita, pemerintahan kita, itu siapa? Jadi bangsa ini janganlah sering sekali nyinyir dengan orang yang sering melontarkan kritik, bahwa tidak banyak loh orang yang punya keberanian untuk mengeluarkan kritik. Mereka beresiko, mereka di luar kekuasaan, mungkin mereka bisa ditindas, mungkin mereka bisa ditangkap, mungkin mereka bisa dipenjara. Yang penting adalah bagaimana kita merespon kritik ini secara bijak, secara dewasa, dan jangan sampai pendukung pemerintah, pendukung presiden mengompor-ngompori tuannya, mengompor-ngompori
presiden kita untuk menangkapi orang-orang ini. Sepanjang dia tidak melanggar hukum, sepanjang dia sebagai warga negara menunjukkan kepedulian, saya rasa kita harus mengapresiasi apapun kritik itu. Nah, dalam periode kita melakukan pilpres, saya pikir kita harus melatih gitu ya keberanian rakyat untuk menyampaikan gagasannya, mengartikulasikan keinginannya, kemudian juga menunjukkan sikap pro dan kontra secara bahagia gitu, secara demokratis, secara tanpa beban. Dan ini adalah bagian dari pesta rakyat untuk mengevaluasi kemudian mendapat kepemimpinan yang lebih baik buat tantangan kita ke depan. Jadi mental feodal itu harus dihilangkan dan kritik itu harus diperbanyak sehingga kita mendapat kepemimpinan nasional yang makin hari makin mantap, makin hari makin mantap. Begitu, Mas. Pak, terkait yang dilakukan dan digadang-gadangkan oleh oposisi, Pak, terkait dengan presidensial threshold, Pak, apakah ini ada hubungan kaitan dengan perpanjangan presiden ini, Pak? Kalau presidensial threshold itu tidak ada kaitannya dengan perpanjangan presiden. Perpanjangan periode presiden itu lebih kekhawatiran dari orang-orang yang sedang berkuasa. Mereka takut itu tidak lagi resources itu tidak lagi menjadi bisa dikendalikan oleh mereka. Mereka khawatir resources itu menjadi terbatas atau hilang sama sekali. Jadi jangan pernah misalnya orang yang senang pada figur tertentu kemudian mendengar wacana perpanjangan masa kepresidenan dianggap ini adalah sebuah solusi yang baik buat bangsa ini, tapi ini merupakan sebuah kerugian dan sebuah pikiran sempit. Jadi kita harus berpikir besar karena kita adalah bangsa yang besar, Mas Yuki. Terima kasih Pak Yanto atas penjelasan terkait dengan perpanjangan masa presiden di Indonesia ini, Pak. Oke, teman-teman Citra Indonesia, demikianlah pembahasan kali ini terkait dengan perpanjangan masa waktu presiden. Teman-teman Citra Indonesia, demikianlah pembahasan kali ini. Jangan lupa tetap pantengin terus di channel Citra Indonesia. Ditunggu like, comment, and share.